Oke, dimulai dari perjalanan pada tanggal 6. Dari tanggal 6 itu gue ke kampus untuk jadi dari kampus gue tuh nganterin, kampus gue kan di Singaraja, terus diminta anterin ke bandaranya, Bandara Ngurah Rai. Nah, itu gue berangkat tuh jam 9 dari kampus, terus nyampe bandara tuh around jam 12. Ya, jam 12 nyampe, tapi di situ belum bisa check in karena yang pertama tuh emang belum waktunya check in, karena check in itu dibuka sekitar 3 jam sebelum keberangkatan atau 2 jam sebelum keberangkatan. Dia tuh gue posisinya hari itu nggak puasa ya guys, karena gue mabok perjalanan. By the way, gue baru pertama kalinya naik pesawat ya guys di sini. Gue baru pertama kali naik pesawat, dan juga gue baru pertama kali belanja di bandara. Belanja di bandara, ya bener, belanja apapun di bandara itu gue baru pertama kali. Terus gue lihat tuh ternyata anjing harganya beda cok, Indomaret Alam Bandara sama ada Indomaret bandara sama Indomaret yang bukan di bandara. Ternyata tuh harganya beda. Air pun juga jadi 12.000 air botol yang segini, air aqua ya. Tapi ini bukan aqua, ini semua tuh nggak tahu. Gue belum baca sih. Nggak tahu deh. Ini kanji, gue belum belajar kanji. Santori, ya berarti Santori itu. Jadi nggak penting nih. Gitu tadi edit. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk membeli apa coba? Roti, karena roti tidak mahal guys, tidak naik harganya. Sehari roti itu tetap 5.000. Karena gue mikir, sayang gak sih? Gue baru pertama kali tuh check-in kan, baru pertama kali naik pesawat. Terus ada tuh koper gue diperiksa, di X-ray gitu, X-ray atau deh. Kayak ada mesin sorotan gitu, dimasukin kan, dimasukin koper, semua tas masukin, jam tangan, laptop, pokoknya yang bermateri ya besi, nggak tahu deh gue, nggak whatever. Kayak gue jam tangan, HP, laptop, terus apalagi ya, itu dipisah guys, di box pisah itu harus cepet. Belum gak sih itu, belum gak sih, lupa anjing. Pokoknya ya gue lepas dulu tuh koper, kayak tuh koper sama ini doang deh, koper sama waist bag. Gue baru pertama kali yang ngerasain cek-cekan atau segala macam di bandara. Jadi pertama tuh ada mesin yang jalan itu, gue gak tahu namanya apa, nggak bodo amat lah anjing, pokoknya ya gitu. Nah, terus gue taruh koper gue, taruh tas ransel gue, taruh waist bag. By the way, gue bawa 3. Jadi waist bag ini nggak ada minimal berapa kilonya, ini dihitungnya barang pribadi. Terus habis itu ada yang namanya koper itu maksimal 23 kilo. Kemarin koper gue 20 kilo, jadi aman. Terus yang ransel ini 7 kilo maksimalnya ransel, oke? Karena nanti bakal ditaruh di kabin. Kabin itu yang gue duduk di pesawat, terus atasnya tuh kalau di bis kan juga ada tuh atasnya, ada buat naruh tas gitu lah. Intinya begitu kabin. Kalau bertanya taruh kabin tuh 7 kilo maksimalnya. Terus semua barang bawaan gue ditaruh di situ. Terus ternyata itu tuh ada alat scan-nya guys. Oh tuh bunyi nasi. Ada alat scan-nya guys. Ganggu anjing. Ya udah, itu ada scan-nya, jadi ketahuan isi dari koper gue tuh apa aja. Di situ ada kebaca deh pokoknya anjing. Intinya di situ, oh ada bau bubuk ya gitu. Aduh, gue udah takut kan, takutnya kayak disita atau takutnya apa. By the way, di situ gue panik karena gue takut koper gue dibuka, gue nggak bisa nutupnya, takutnya gitu kan. Tapi ternyata gue bisa. Anak rantau nih bos, senggol. Nah intinya gue sekarang udah bisa buka koper yang penuh gitu, bisa nutupnya lagi gitu. Terus ternyata di gue tuh yang dihitung bubuk karena gue bawa bubur instan durian. Nah itu tuh dihitungnya bubuk gitu loh. Mungkin dicurigai itu obat atau semacamnya, gue nggak ngerti. Pokoknya pas dicek cuma dilihat doang itu loh, dia cuma berantakin, literally cuma berantakin cover gue yang kayak mana nih gitu. Nggak penting anjing, kayak nggak percaya banget sama gue. Tapi nggak apa-apa, bagus untuk meminimalisir adanya hal yang tidak diinginkan gitu kan ya guys ya. Cuma kan gue udah ada gue itu apa penting anjing, gimana cara gue nutup kopernya gitu kan. Ya beda, bodo amat. Terus udah ternyata kayak gitu. By the way, di sini pas udah gue tutup kopernya tuh gue bisa nutupnya ya. Cuma tuh petugasnya pada kayak, ini gimana ya, gimana? Ini masih orang Indonesia, petugasnya kayak, gimana nih keras gitu. Sampai 2 orang. Kata gue, oh nggak apa-apa nih, gue tekan kerat gitu. Sekali lagi anak rantau, senggol nih bos. Terus kayak, terus kayak udah bisa. Nah di sini karena gue panik, jadi harusnya kan gue kan ada 2 sleting koper. Nah harusnya gemboknya gue giniin kan, gue krok gitu, jadi biar dua-duanya ke gembok. Ternyata gue cuma gembok 1 sleting, jadi nggak guna anjing, jadi bisa dibuka. Terus kayak itu notes ya, notes itu. Terus ada setelah tahap diperiksa kopernya,
kita ke tahap yang pengecekan tiket atau apa semacamnya, kita ngambil tiket ya kan. Terus ditanya-tanya, kita serahin paspor, kita serahin berkas kita kasih lihat kita tuh mau kemana, kita tuh apa gitu, kita kan mahasiswa internship, ya udah, bla 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 bla. Itu ternyata diperiksa juga guys, ternyata itu nanti mesinnya sama selorokan juga gitu kan, itu ganti-gantian per orang gitu loh nyerahinnya. Terus ternyata gue mikir awalnya nggak ditimbang kan, karena gue pikir ditimbangnya tuh maklum guys norak, gue kira tuh ditimbangnya awalnya manual gitu kan, satu-satu apa gimana ada alatnya, ternyata tuh ditimbangnya udah otomatis anjir. Ya udah, itu ditimbang, jadi kalian tuh jangan mikir kayak misalkan maksimalnya kan 23 kilo, kalian jangan sampai mikir kayak bawalah 26 kilo 25 kilo gak bakal ditimbang juga gitu kan kalian ngeliatnya, tapi itu ditimbang guys, ternyata otomatis gitu. Terus ya udah, by the way ya gini, kalau di koper nggak penting, nggak usah dijelasin nggak sih kayaknya, cuma nggak apa-apa deh buat nambah-nambah ilmu kan. Kalau di koper itu bebas kita mau isi apa aja kecuali barang-barang terlarang ya, ada di bandara beberapa bandara, soalnya ada beberapa barang yang dilarang. Misalnya di Jepang kemarin dilarang bawa daging, olahan daging kayak daging sapi, abon dan semacamnya. Tapi kalau ikan kayaknya nggak apa-apa guys, ikan nggak apa-apa, soalnya teman gue aman bawa ikan, bawa sarden aman, bawa ikan teri aman. Jadi terus selain olahan daging yang nggak boleh itu bawa tumbuhan yang belum melalui proses pemasakan. Contohnya beras, itu nggak boleh bawa beras, jadi nanti gas spill, makanya tuh nggak boleh bawa beras. So, habis itu pokoknya kayak gitu. Udah dari periksa kayak gitu, kan kalau di koper nggak ada batas cairan guys, jadi bebas. Selain barang yang dilarang tadi gue sebutin atau wah gitu deh, bebas. Termasuk cairan itu bebas. Terus itu ditaruh bebas. Apa sih bebas mulu? Bebas. Oke, udah anggap aja kita udah anggap masuk semua, kecuali yang nggak ditaruh itu ransel sama wastebag ya guys. Wastebag kan tadi barang pribadi masuknya, terus ransel masuknya ke kabin, jadi nggak bakal dimasukin ke sana gitu. Di sana masukinnya ke pesawat, maybe gue nggak ngerti, udah amat, whatever. Terus kayak udah bodo amat, whatever. Iya, lebih better. Iya, miskin banget anjing, lebih better. Melalui proses itu kita ke proses selanjutnya, yaitu proses gua nggak ngerti prosesnya apa, intinya ketemu petugas imigrasi, ditanya-tanya gitu kan, kayak mau kemana, gini biasa, nunjukin paspor, nunjukin tiket, ditanya-tanya. Oh, di situ petugasnya agak excited mungkin ya, menurut teman gue tuh dia excited karena kayak, oh kalian masih mahasiswa internship ya, mau ke Jepang gitu. Oh iya, dari univ mana, jurusan mana gitu. Teman gue Joy itu ngiranya dia excited, cuma gue ngeliatnya bodo amat, karena gue nggak peduli anjing mau dia excited apa, nggak ngaruh ke hidup gue. Intinya kalau lu nggak ngerepotin, lu aman gitu, gue nggak ngambil pusing. Terus udah kayak gitu. Ternyata pesawat kita kan delay 20 menit, yang tadinya jam, udah anggapnya ya gitu deh. Spill nggak? Udah spill. Tadinya kan 16.30, cuma delay 20 menit berapa? Bego anjing kelamaan. Intinya 16.50, oke. Itu gua kasih tau karena lu bego. 16.50, kita kan udah masuk juga tuh jam 16 kita udah masuk. Enggak, sebelum jam 16 jam berapa sih? Lupa, pokoknya kayak gitu. Gue masih bisa sholat zuhur. Udah, gue sholat zuhur dulu kan, sholat zuhur. Terus juga bisa sholat zuhur, gue ngisi air gak enak anjing, air murah cok, gratis, mentang gratis, gak enak cok, pahit airnya. Maaf jujur, tapi emang jujur aja gak enak. Begitu, untungnya gue pakai buat minum obat ya guys. Gue minum air itu, gue gak puas anjing. Gue minum air itu karena gue mau minum obat, minum antimo sama minum diapot ya. Abis itu kayak udah minum obat, udah anjing. Singkat cerita, kan masih ada air tuh, air di botol masih ada. Terus gue panik, kayak katanya soalnya nggak boleh bawa cairan ke pesawat gitu kan. Ya udah, gue panik, tapi gue nggak mungkin ngabisin segitu, dan gue juga nggak tahu harus buang air setengah botol gue itu kemana. Akhirnya udahlah, yolo aja dah anjing gitu kan. Udah, yolo masuk pesawat dengan kondisi bawa botol itu. Udah, itu kan kita masuknya sekitar jam, udah tepat waktu sih 16.50 atau sekitar segitulah masuk pesawat. Sebelumnya itu gue juga telepon sama keluarga gue dulu, pamitan, bla 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 bla. Itu gue norak banget, nggak norak nih yang kayak gimana, enggak, maksud gue norak tuh kayak kok gue nggak tahu apa-apa ya anjing gitu, kayak ada monitornya loh di depan gue gitu. Jadi misalkan ini kan bangku gue, depan gue kan bangku orang, nah di bangku orang ini ada monitor yang bisa gue pakai gitu, ada monitornya, isinya game, musik, film, dan map dan lain sebagainya. Gue nggak mau,
sebutin satu-satu, pokoknya ada yang kayak gitu-gitu, seru dong ya, seru. Terus gue nggak tahu gimana cara aplikasi handsetnya itu tuh, jadi dapat handset khusus di pesawat gitu guys, handset khusus pesawat. Nanti gue cari gambar kalau ada gitu. Terus habis itu gue join KL pun gue nggak tahu mereka nggak Nora juga semuanya, gue nggak tahu mereka tahu apa nggak cara pakainya, tapi yang gue tahu mereka nggak tahu. Terus nggak lama karena gue bingung, jadi gue duduknya pisah sama mereka. Jadi posisi duduk pesawatnya gini, kiri itu 2 bangku, tengah itu 4 bangku, kanan itu 2 bangku gitu. Anggapnya berarti gini ya, ini 2 bangku ini deket jendela ya, dan paling deket jendela kita anggap A, B, gua C, D, E, dan seterusnya. Jadi Joy itu dapat bangku A, dia deket jendela A. Kyle itu dapat bangku B. Terus ada setelah jalan gitu kan, baru gua di bangku C gitu. Nah, sebelah gua kan masih ada 2 bangku kosong nih, ya kan, yang D, E nya itu kosong, F nya itu isi, tapi masih satu ini yang sama gue lah, intinya dia masih bisa ngeliat gue. Terus dia ngeliat gue, ternyata itu orang Indonesia guys. Ini by the way, ini gue belum cerita, ini jadi kita dari Bandara Ngurah Rai itu kita mau ke Chitose, tapi transitnya di Bandara Taipei di Taiwan ya guys. Jadi yang sebelah gue ini orang Indonesia, dia ngasih tahu gitu kayak, oh itunya colokinnya di sebelah sini. Oh iya pak, makasih pak. Terus itu gue bingung, oh yaudah, akhirnya gue juga masih agak norak gimana caranya ini, apa namanya, cara pencetnya gimana. Ternyata dari remote-nya segala macem lah guys. Itu gue dengerin lagu Taylor Swift, terus juga gue nonton Moana karena gue bingung nonton apa karena gak penting. Terus kayak udah gue nonton Moana, terus dapat makanan juga guys. Makanannya spill nggak penting gak sih, ada cerita aja. Jadi dapat makanan, nanti gue kasih tau nih makanannya, teng, kalau gue nggak gue santumin nih makanannya. Terus kayak ada, itu disuruh milih guys, menunya ada 4 menu, itu disuruh milih. Bentar, bapak gue tadi sampai di makanan ya, saya ingat gue pokoknya makanannya dapat, jadi ada 4 pilihan menu. Jadi depan lu tau kan, ini anggap ini kertas nih, gimana ngomongnya, mana ya, tepat mana ya anjing, pokoknya anggaplah ini kertas lebaran gitu. Yang di sebelah kanan ini 1, 2 ini menu utamanya, main course-nya. Terus sebelah sininya itu dessertnya gitu loh, intinya makanan sampingannya, lupa bahasa Inggris apa. Terus habis itu ada bolak-balik gitu loh, jadi 2, 2, balik lagi 2, 2. Tapi yang ini tuh yang satu arah ini udah sepaket. Jadi kalau lo misalnya yang antara yang menu utama yang ini, lo udah otomatis dapet yang kiri, dapat dessertnya. Nggak bisa milih dessert yang sebaliknya gini, nggak bisa. Jadi kalau mau gini, kalau lo mau yang ini dessertnya, lo berarti pesan yang ini juga menu utamanya gitu loh. Terus udah gue bingung pesan apa, daripada nantinya kalau gue pesan beda dari mereka, gue penasaran gitu rasanya kayak gimana. Ya udah gue samain aja sama mereka, walaupun gue benernya penasaran sama menu lain juga sih. Terus habis itu udah gue pesan makanan itu. Terus apa namanya, oh ya by the way gue nggak tahu di episode ini bisa nambah atau enggak, tapi teman gue ini nambah bisa. Dia ngomong tapi pakai bahasa Inggris guys, bukan pakai bahasa Indonesia, karena kan penerbangan dari Bali ke Taipei, jadi itu di pramugarinya itu otomatis juga internasional guys, jadi komunikasi pakai bahasa Inggris. Intinya si Joy ini minta nambah, terus dikasih kok. Terus kalau kalian minta airnya tuh juga milih, mau ada jus apel dan sebagainya. Jusnya tapi jus yang cair ya guys, bukan jus yang di blender gitu, bukan. Jusnya jus yang ada di minimarket gitu loh. Ada jus, ada cola, ada Sprite, ada wine. Karena ada satu temen gue juga yang mesen wine gitu, karena dia non muslim, jadi mungkin dia boleh gitu. Kayak ada wine dan semacamnya. Gue pilih jus, dapat itu juga bisa nambah guys airnya. Cuma karena gue nggak enakan, gue nggak nambah airnya gitu. Karena gue bukan nggak bisa bahasa Inggris ya, tapi gue nggak enak gitu, kayak aduh anjing ngerepotin gak sih kalau kayak gitu. Gue manggil dia kayak cuma minta air doang. Kalau gue jadi dia, gue mikir kayak anjing nyusahin banget lo, timbang minta air segelas saya manggil gue gitu. Cuma kan udah bodo amat, nggak penting. Terus itu ya udah, dia di pesawat gitu ya, gue dengerin musik, gue makan, gue minum, gue nonton Moana karena dosen gue. Tapi karena dosen gue cerita tentang Moana, gue jadi pengen nonton Moana, bukannya karena gue pengen nonton Moana. Ngerti gak lo? Ya udah ngerti, gue anggap lo ngerti, gue anggap lo pintar, oke? Terus kayak udah, intinya kayak gitu di pesawat. Gue tapi nggak nonton Moana sampai habis karena gue ngantuk, gue habis minum antimo, oke? Gue pingsan, intinya itu gue kayak pingsan gitu. Terus di situ udah dong, udah 21 menit anjing, udah nggak apa-apa, gue cerita aja, udah amat mau nonton apa enggak. Iya. Terus kayak udah nonton Moana, gue turun pesawat. Gue turun pesawat dulu. Udah gini loh, biar agak normal dikit.
gue di sini tuh kayak nggak kebagian kabin guys, by the way. Jadi gue naruhnya itu kan harusnya di bangku gue dong, di atas gue, tapi di atas gue tuh malah naruh punya si Kael gitu, karena di punya si Kael udah ada punya orang gitu, kayak anjing lah puyeng. Intinya gue naruh di, bukan yang punya gue naruh di sana, di kabin sana, karena kabin sana kosong, jadi gue naruh transfer gue di sana. Itu udah, singkat cerita itu nyampe sekitar jam 10. Kalau emang dilihat dari perjalanan biasa itu dari jam 5, anggapnya kita di jam 5 sampai jam 10 itu sekitar berapa jam? 6 jam lah ya, 6 jam 5 jam. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam. Itu menurut gue 5 jam. Tapi kata si Joy gini, kan gak mungkin 5 jam gak sih? Itu karena ada perubahan waktu segala macam. Gue gak ngerti, gak penting menurut gue, kayak anjing gak usah dibikin pusing lah, masih ada hal lain yang harus dipusingin. Gue gak peduli. Pokoknya menurut kalian gimana? Kalau menurut gue intinya 5 jam, karena jam 5 berangkat, jam 10 malam di Taipei nyampe gitu. Kita jalan di sini jadi cepet banget guys. Namanya Travelator. Travelator jadi cepet banget tuh. Terus kayak udah apa namanya? Nyampe Taipei jam 10 malam. Di situ gue langsung ngobongin mak gue nyari wifi. Tapi pas di Taipei itu kita agak sedikit ada kendala, karena gue kan belum pernah pertama kali ke naik pesawat gitu kan ya, jadi gue juga nggak tahu gimana. Kebetulan si Joy ini temen gue, dia punya banyak pengalaman dari saudara-saudaranya, mungkin gue nggak ngerti, makanya dia cari VIP lounge, bukan LUNC ya, bukan VIP lounge ya, tapi VIP lounge gitu. Nggak ngerti gue cara penyebutannya gimana, pokoknya itu biasa. Itu kan gue tiketnya itu ekonomi ya kan, tapi kita perginya ke Terminal 2 katanya gitu kan. Kita pergi ke Terminal 2, harusnya kita pergi ke VIP Lounge yang ada di Terminal 1, karena di Terminal 1 kita bisa akses. Tapi kalau di Terminal 2 itu kita nggak bisa akses VIP Lounge-nya, karena VIP Lounge-nya khusus eksekutif atau business class, gue nggak ngerti. Terus kayak yaudah, kita nanya tuh kayak, ini bisa nggak ya? Oh enggak, kayak dia bilang gini, enggak, lu tuh nggak bisa di sini, enggak gitu. Pokoknya intinya dia bilang kayak gitu, intinya dia bilang kayak, oh nggak bisa, ini khusus eksekutif kelas, kalau lu mau di sana di yang Terminal 1 kata dia gitu. Oh ya udah, cuma gue ngeliatnya kayak seakan-akan dia ngomong gitu loh, kayak sana anjing miskin. Gue ngeliatnya gitu kan, kayak ya udah bodo banget. Tuh gue udah capek banget soalnya anjing, kayak anjing nih gak ada ramah-ramahnya gitu. Itu kan komunikasi masih pakai bahasa Inggris. Di situ kita agak lama guys cari tempat buat istirahatnya, karena kan kita harus nunggu transitnya itu sekitar 6 jam ya, 6 jam apa 7 jam, dari jam 10 sampai jam 6, berapa tuh hitung sendiri, gue gak mau pusing. Pokoknya intinya kayak gitu. Apa namanya, jadi kita harus cari tempat duduk dong, cari colokan atau cari tempat buat tidur gitu kan, sekedar tiduran pun nggak apa-apa, yang penting nggak pegel gitu kan. Ya udah, kita nanya, singkat cerita, karena ada betul lumayan makan waktu banyak lah, gue capek ceritanya, nggak penting gue cerita anjing. Terus kayak udah, apa namanya, singkat cerita kita dapet diarahin ke tempat istirahat kita yang keberangkatan kita. Tapi guys, kita tadi nyasar guys. Ini baru nemu tempat duduk, cuma nggak tahu boleh apa nggak sampai besok. Kenapa harus botak? Kenapa harus gua yang ngomong sama Satosan? Kenapa? Masalahnya gue belum apal kosakatanya. Di situ tuh bangkunya nggak nyaman anjing, nggak bisa tiduran, terus juga nggak ada colokan buat ngecas gitu, nggak ada. Jadi kayak, cari tempat lain aja nggak sih, nggak apa-apa, nggak sesuai sama keberangkatan kita. Nanti kalau udah waktunya baru kita ke tempat istirahat yang keberangkatan kita gitu. Udah kayak gitu. Terus kita nyaman sih, lumayan nyaman di Taipei itu, karena kan dari internasionalnya lumayan besar juga. Tapi anehnya tuh gini loh, ini kan beda internasional, tapi itu petugasnya tuh nggak yang 24 jam gitu loh. Jadi ruang informasinya itu udah pergi gitu, udah pergi, apa namanya, udah nggak ada, petugasnya udah pulang gitu. Jadi kita juga udah lah, yang penting kita udah bisa dibuat tempat istirahat gitu kan. Udah. Ini kita lagi fungsi sampai besok kayaknya, tapi nggak tahu boleh apa enggak. Tapi ini di lantai 3-nya harusnya buat C6, tapi karena di sini ada colokannya jadi di sini. Terus di situ gue sakit perut, agak oversharing dikit nggak apa-apa, tapi gue sakit perut dan gue tahan. Kenapa? Karena
Karena biasanya bukan ada flashnya tuh, nggak ada flashnya anjing, cuma disediain tisu kata si Joy gitu. Terus gue panik dong anjing, nggak mau gue cebok pakai tisu doang. Gue ngapain kayak jorok nggak sih anjing cebok pakai tisu doang. Terus kayak ya udah, gue mau berak, intinya gue tahan. Jangan ditahan-tahan sih guys, menurut gue. Kalau emang lu orang yang nggak, it's okay, apa kayak ya udah fan aja gitu, berak cebok pakai tisu nggak masalah, mending berak kalau nggak mau kayak gue. Soalnya dari itu gue kan, by the way, gue minum di apa tuh 2 kali guys, karena gue takut pup banget. Gue takut banget pup di tempat yang tadi udah gue jelasin sebelumnya. Terus itu perut gue udah nggak beres anjing, kayak belebek banget, kayak ada yang nonjok dari dalam gitu loh, melilit perut gue. Bahkan sampai sekarang pun nih, ini kan sekarang udah hari ketiga bikin video ini, gue hari ketiga. Terus habis itu sampai hari ketiga pun perut gue masih nggak nyaman, masih kayak ya udah gitu. Terus habis itu apa ya, sampai udah singkat cerita kita ngabisin waktu jam Mobile Legends pakai warga bandara. Terus ketemu lawan Mobile Legends itu orang Vietnam anjir, karena kita lagi di server Vietnam mungkin ya. Terus habis itu ya udah, singkat cerita aja deh, ini udah gue singkat aja 26 menit anjing. Terus kayak seru gak sih? Tapi gue ngerasa sih seru, karena gue bakal bisa nginget memori yang udah gue bikin di cerita ini pas gue nonton video ini anjay. Terus gue gak peduli lu mau nonton apa enggak, lu mau ada yang mau nonton apa enggak, gue gak peduli. Terus kayak tapi pasti emang gue nonton. Terus terus singkat cerita, kita udah posisi ngantuk banget kan, karena kita nggak bisa tidur gitu kan. Kayak aduh, udah berguling sana berguling sini, untung nggak jadi babi guling.